Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini tentang qawaid fiqhiyah untuk kelas teman-teman hukum ekonomi syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kita akan membahas dan menjelaskan dengan contoh-contoh terkait dengan muamalah untuk qawaid far'iyah atau kaidah-kaidah cabang dari kaidah-kaidah besar. Sebelum saya menjelaskan tentang kaidah-kaidah far'iyah, sebagaimana fotokopiannya sudah saya bagikan, kita akan melihat kembali skema atau peta gagasan tentang kaidah fikih, di mana letak kaidah furu'iyah itu atau kaidah far'iyah tersebut ya, untuk kemudian kita jelaskan tentang makna dan contoh-contohnya, terutama terkait dengan muamalah fikih dan ekonomi syariah. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam peta atau skema kaidah fikih, beberapa ulama mulai dari yang klasik sampai kontemporer telah memberikan berbagai pola klasifikasi yang satu sama lain sedikit berbeda, tetapi sesungguhnya mengandung atau bermuara pada satu hal. Nah, ini kira-kira klasifikasi yang merepresentasikan dari seluruh tawaran-tawaran yang diberikan oleh para ulama dan para penulis. Jadi seperti yang saya bilang, bahwa kaidah fikih itu yang pertama bisa kita sebut sebagai kaidah induk atau dalam bahasa Arabnya al-um, kaidah induk, al-um. Kaidah induk ini seperti yang saya jelaskan, yaitu jalbul masalihi wa dar'ul mafasidi, yang secara brilian telah dirumuskan pertama kali dalam buku Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam pada abad ke-6 Hijriah. Nah, ini kaidah induk ini kemudian di bawahnya adalah kaidah-kaidah yang disebut sebagai kaidah kubro yang 5 itu. Jadi ada qawaidul khams ya, satu yaitu al-umur bimaqasidiha, yang kedua adalah al-masyaqqatu tajlibu at-taysiro, yang ketiga adalah ad-dararu yuzalu, yang keempat adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak, dan yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. Nah, ini disebut sebagai kaidah kulliyah kubro. Kaidah kulliyah kubro sebagai kaidah kulliyah kubro. Kenapa kulliyah? Pertama, kaidah kubro yaitu kaidah yang 5 disebut dengan istilah qawaidul khams. Kubro karena dia mencakup hampir seluruh isu-isu dalam fikih. Disebut kulliyah tentu ya karena pokok. Nah, ini disebut dengan pokok, istilah kaidah pokok itu. Nah, masing-masing dari kaidah pokok ini juga ada kaidah-kaidah yang disebut furu'iyah kubro. Jadi lahir lagi di sini adalah kemudian kaidah-kaidah yang kemarin saya bagikan fotokopinya, misalnya al-umuru bimaqasidiha, maka di sana ada kaidah lagi al-ibratu fil uqudi lil maqasid wal ma'ani la lil alfazi wal mabani, bahwa yang dianggap, yang diambil dalam akad-akad itu adalah
tujuannya, intentionnya, tujuannya bukan lafaz-lafaznya. Nah, kaidah-kaidah, nah masing-masing ini ada kaidah-kaidah furu'iyah yang kita sebut sebagai furu'iyah kubro. Ya, kubro karena dia merupakan cabang dari yang 5 ini. Furu'iyah berarti artinya cabang. Karena dia mencabang pada masing-masing kaidah yang 5 itu. Jadi ada kaidah pokok, atau mungkin juga ada yang mengatakan asasi, ya bisa juga. Ada yang mengatakan pokok, ada yang mengatakan asasi. Misalnya kalau al-umuru bimaqasidiha itu ada al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani. Yang kedua al-ibratu fil uqudi lil alfad, dari kebalikan dari kaidah yang pertama yang mengatakan lil maqasid. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi misalnya. Ma'adda ilal harami fahuwa haram, itu merupakan bagian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Lalu kaidah kubro yang lain yang pokok itu adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak misalnya. Maka kita menemukan berbagai kaidah furu'iyah dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak itu. Misalnya al-aslu baqa'u makana ala makana, al-qadimu yutraku ala qadamihi, al-aslu baqa'u makana ala makana. Ini istishab, adalah bahwa sesuatu itu ditetapkan sesuai dengan hukum asalnya. Al-aslu bara'atu zimmah juga, bahwa asal sesuatu, seseorang itu ya terlepas dari tanggungan. Dan kaidah-kaidah furu'iyah yang lain, al-aslu fi sifati al-aridati al-adam, bahwa pada dasarnya karakter-karakter yang bukan asli itu dianggap tidak ada. Jadi misalnya mobil baru, ya pada dasarnya bisa jalan. Nah, kalau lecet dan lain-lain itu dianggap tidak ada, dianggap tidak bisa. Jadi dianggap tidak ada artinya tidak bisa didakwakan kecuali kalau terbukti ya. Lalu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisiro juga di bawahnya ada beberapa kaidah, paling tidak 5. Al-umuru idza daqa ittasa'a, bahwa segala sesuatu itu ketika sulit menjadi lapang. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa darurat itu membuat sesuatu menjadi boleh. Ma ubiha lid-darurati yataqaddaru biqadariha, bahwa apa yang dibolehkan karena darurat itu harus disesuaikan dengan kadarnya. Dan kaidah-kaidah lain seperti yang sudah saya bagikan ya kemarin. Begitupun kaidah-kaidah ad-dararu yuzalu juga sama, memiliki kaidah-kaidah furu'iyah dan juga kaidah al-a'ada al-muhakkimah. Nah, itu kaidah furu'iyah, tetapi di sana juga ada kaidah yang disebut istilah kaidah ammah. Ya mungkin mirip kuliah ini, tetapi di luar dari yang 5 ini, yang kemudian disebut sebagai kaidah ammah. Ya, kaidah ammah atau umum. Lawannya adalah kaidah khossah atau khusus. Khusus. Kaidah khusus inilah yang kemudian disebut sebagai dobit. Kaidah ammah bisa juga disebut kaidah kuliah lain, tapi bukan kubro. Jadi kaidah ammah ini bisa disebut kaidah kuliah, tetapi bukan kubro, karena bukan masuk dari yang 5 ini. Ammah itu umum, artinya dia memang mencakup berbagai bab dalam fikih ya. Nah, di sana beberapa contoh kaidah kuliah atau ammah itu ada banyak di sana. Tetapi yang penting nanti tentu saja bahwa sesuatu yang dianggap kaidah dan mencakup berbagai bab itu disebut dengan kaidah ammah. Kalau di al-asbah wan nadhair ini ada sekitar 40 kaidah ammah itu ya. Kalau kita lihat
Al-Kitab As-Sani di pasal yang kedua, itu di sana ada kaidah kulliyah atau ammah yang mencakup berbagai bab, tapi dia tidak masuk dalam kubro yang 5 ini. Misalnya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad gitu kan. Kemudian kalau di fatwa MUI, tasarruful imami 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemerintah, seorang pemimpin untuk rakyatnya itu harus basisnya adalah kemaslahatan. Nah, itu tidak masuk di yang 5 ini. Itu adalah kaidah, disebut kaidah ammah. Jadi disebut kaidah, klasifikasinya kaidah ammah. Atau boleh juga kaidah kulliyah, sama. Nah, cuma dia bukan kubro. Bukan kubro karena tidak sebesar ini dan tidak masuk dalam yang 5 besar ini. Jadi ini 5 besar, ini umum atau kuliah yang lain, tapi selain yang 5 besar. Nah, kalau di Ashbah wan Nadhair ini jumlahnya ada 40. Ada 40. Nah, yang selainnya disebut dengan khosoh, khusus. Khusus artinya cuma ada pada 1 atau 2 bab dalam fikih. Jadi tidak mencakup berbagai bab. Misalnya kaidah kullu kafaratin sababuha ma'siyatun fahiya 'alal fawr. Kullu kafaratin, setiap kafarat, setiap tebusan dari tebusan dari dosa, tebusan dari kesalahan, sababuha maksiatun fahiya al fawri, jika sebabnya adalah maksiat, kesalahan, yang dosa, misalnya berhubungan intim pada bulan Ramadan, ada kafaratnya. Nah, kafaratnya itu harus alal faur, harus segera dilakukan, tidak bisa ditunda-tunda. Nah, itu hanya untuk isu kafarat dan isu tertentu saja, tidak umum seperti al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Itu umum, itu masuk kepada semua bab ya. Nah, itu disebut kaidah khusus. Nah, kadang-kadang disebut sebagai dobit, bukan kaidah. Nah, kalau ini kan disebut dengan kaidah. Nah, kalau yang ini biasanya disebut sebagai dobit. Nah, di bawah yang dobit ini ada hal-hal yang mukhtalaf fiha, atau yang tafsiliyah dan mukhtalaf fiha. Jadi yang dobit ini ada juga yang bagiannya yang merupakan mukhtalaf. Mukhtalaf artinya dipertentangkan, biasanya menggunakan kata-kata hal. Misalnya halil jum'atu, zuhrun maksuratun au as-sholatu ala hiyaliyah. Apakah Jumat itu adalah sholat tersendiri atau merupakan kependekan dari sholat duhur. Nah, itu di sana dibahas. Mungkin kita tidak perlu membahas lebih panjang. Nah, saya hari ini akan menjelaskan ini aja. Ini dengan contoh-contoh dari muamalah atau ekonomi syariah. Namun sebelumnya penting juga kita mengetahui peta yang telah diberikan atau ditulis oleh Nur Faizin Muhid terkait dengan fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan ekonomi syariah mulai tahun 2000 sampai tahun 2017. Dari 116 fatwa, jadi MUI itu telah mengeluarkan sekitar 116 fatwa dari tahun 2000 sampai 2017 terkait dengan isu ekonomi syariah. Itu ternyata fatwa-fatwa ini telah menggunakan 352 kali kaidah fikih sebagai dasar. Jadi kaidah fikih sebagai dasar. Hanya saja yang paling banyak digunakan adalah kaidah ammah. Kaidah yang umum ini, yaitu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Bahwa pada dasarnya muamalah itu adalah boleh. Nah, ini kaidah ammah ini digunakan sebanyak 109 kali. Lalu kemudian ad-dararu yuzal. Nah, ini di sini kaidah pokok, berarti kaidah kuliah kubro, pokok atau asasi, 32 kali.
Lalu kemudian kaidah furu'nya, cabang dari ini, la darar wa la dirar, itu 31 kali. Dan kaidah furu'nya yang lain juga 21 kali. Jadi sebagian besarnya menggunakan kaidah-kaidah furu'nya ini. Jadi ada ini, tapi sebagian besar menggunakan kaidah furu'nya. Tetapi yang paling banyak adalah satu kaidah dari kaidah ammah, yaitu al-aslu fil muamalati al-ibahah, bahwa pada dasarnya transaksi itu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, ini untuk membolehkan semua transaksi-transaksi yang baru yang belum ada dalam fikih, sehingga dianggap boleh. Nah, ini kira-kira peta secara umum dari mulai induk, lalu kulliyah kubro, pokok atau asasi, di mana masing-masing lalu kemudian ada furu'iyahnya. Dan selain kuliah ini, yang 5 ini juga ada yang kuliah yang lain atau yang disebut dengan ammah, kaidah umum atau kaidah kuliah, yang menurut Asybah wan Nadhair atau Imam Jalaluddin Asyuti berjumlah 40 kaidah, bisa dirujuk nanti silahkan. Juga ada kaidah yang khosoh ini yang disebut dengan dobit. Mungkin ini tidak kita masukkan karena ini terlalu khusus. Kita tidak masukkan sebagai kaidah karena ulama fikih sendiri memasukkannya itu sebagai dobit, bukan sebagai qaidah. Karena qaidah harus lebih umum, artinya mencakup berbagai bab, bukan salah satu bab saja. Nah, sekarang kita akan masuk pada penjelasan terkait dengan kaidah-kaidah yang disebut dengan furu'iyah itu. Mulai dari yang pertama ya, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ada 4 fara' ya. Ada 4, saya tidak tahu perlu menuliskan semua apa tidak. Ada 4 cabang dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya. Nah, ini ada 4. Yang pertama al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani, atau pakai spidol kecil aja biar mudah. Bil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Nah, bahwa yang dianggap dalam akad itu adalah tujuan dan maknanya, bukan lafad-lafad atau bentuknya. Nah, tetapi kaidah turunan yang keduanya sebaliknya adalah bahwa al-ibratu yang dianggap fil uqudi dalam akad-akad itu justru sebaliknya dari sini, yaitu lil alfadhi, kepada lafad-lafad yang dianggap itu. Nanti kita akan contohkannya seperti apa. Wal mabani, dan bentuknya la lil maqasidi, bukan maksudnya, wal ma'ani, dan makna-makna lafaz tersebut, bukan ya. Nah, yang ketiga adalah kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi, bahwa kalau kita pengen tahu tujuan dari lafaz, kalimat atau kata, itu adalah yang menentukan adalah niat dari yang mengatakannya atau yang menulisnya. Jadi kalau kita tahu sebuah kontrak itu atau undang-undang itu, apa maksud teks tersebut, apa maksud kata kalimat tersebut, misalnya buku, apa maksud dari tulisan dalam buku itu, ya kita tanyakan kepada si penulisnya, si penandatangan kontraknya itu. Itu maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Yang keempat adalah ma'adda ilal harami fahuwa haram. Sesuatu yang akan mendatangkan kepada hal yang haram, itu hukumnya haram. Jadi sesuatu yang
sesuatu yang menjadi jalan bagi yang haram, dia akan hukumnya juga haram. Mungkin saddul dzari'ah masuknya ya dalam kaidah usul fikihnya, saddul dzari'ah. Nah, ini kaidah furu'iyahnya yaitu terkait dengan kaidah kubro al-umuru bimaqasidiha. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan kasih beberapa contoh terkait dengan fikih muamalah. Kemarin sudah saya jelaskan sesungguhnya, tetapi saya akan jelaskan lebih rinci lagi biar mudah bagaimana. Ya, ini harus diingat ini semua 1 dan 2 ini ya. Jadi contoh yang paling sering disampaikan kalau dalam fikih lain itu adalah tentang zakat. Zakat artinya, zakat itu kan ada haul, ada waktu putaran tahun. Jadi seseorang baru wajib zakat ketika kepemilikan harta yang melebihi batas nisabnya itu dimilikinya selama setahun. Misalnya kalau Ramadan sekarang saya punya uang 50 juta. Nah, 50 juta ini kalau menggunakan atau 100 juta deh biar pas. 100 juta ini kalau menggunakan ukuran gram emas 96 gram nisab, di mana 1 gram itu sekitar 900.000, maka nisab uang itu sekarang ya sekitar 70 atau 80-an juta. Jadi ketika saya memiliki uang 100 juta pada Ramadan tahun kemarin misalnya, maka Ramadan tahun depan ketika uangnya itu masih utuh 100 juta, itu saya kewajiban zakat sebanyak 2,5%, yaitu 2,5 juta berarti dari 100 juta itu. Nah, tetapi ada orang yang agar supaya pada Ramadan berikutnya tidak wajib zakat, maka dia menghibahkan uang 100 jutanya agar kurang dari nisab. Misalnya dia hibahkan 50 juta kepada anaknya, diberikan kepada anaknya 50 juta itu, padahal anaknya besok membalikan lagi kepada dirinya misalnya. Nah, itu namanya niat hibahnya tidak tulus. Niat hibahnya itu untuk menghindari zakat. Nah, itu namanya al-umuru bimaqasidiha, karena dia niatnya tidak tulus ketika hibah sesungguhnya ingin menghindari zakat, maka orang tersebut masih tetap diwajibkan zakat. Kenapa? Karena sekalipun uangnya tidak cukup nisab, tidak sampai 80 juta misalnya, tetapi karena dia dihibahkan, tetapi karena hibahnya itu niatnya tidak tulus, maka al-umuru bimaqasidiha, maka dia tetap dianggap memiliki, karena niatnya bukan betul-betul untuk hibah, hanya untuk lari dari zakat. Maka niat lari dari zakat itu menjadi basis bahwa dia sesungguhnya masih punya uang sejumlah 100 juta. Terkait dengan transaksi, sebagaimana kemarin sudah saya contohkan, merah juga. Itu adalah ada dua, yaitu bay'ul ainah. Bay'ul ainah kalau bahasa Arabnya begini, bay'ul ainah wat tawarruk, nanti ya, wat tawarruk. Bay'ul ainah wat tawarruk. Ainah tawarruk. Ini adalah contoh bagaimana al-umuru bimaqasidiha itu apakah menggunakan kaidah ini, al-ibratu fil 'uqud lil maqasid, bahwa yang penting itu adalah tujuannya, atau justru akadnya yang penting itu. Nah, ini contoh perdebatan ulama yang kemudian memang sampai sekarang dipakai oleh ekonomi syariah. Bay'ul ainah itu gambarannya adalah ketika misalnya kalau konteksnya bank syariah, ada bank syariah
bertransaksi dengan nasabah, anggap saja namanya Ahmad misalnya. Ahmad, dengan cara dia menjual sesuatu secara kontan, lalu membelinya kembali secara kredit misalnya, atau sebaliknya artinya begini, misalnya Ahmad ini menjual sesuatu kepada bank syariah, atau bisa sebaliknya ya, menjual sesuatu dengan harga 100 juta cash, menjual ke bank syariah, berarti dia dapat uang 100 juta, dapat uang. Tetapi kemudian si bank syariah menjual kembali barang tersebut dengan harga 120 juta, tapi kredit. Artinya si Ahmad punya kewajiban mencicil sebanyak 120 juta. Nah, ini namanya bai'ul ainah, jual beli, tapi maksudnya hutang. Karena apa? Karena ada selisih 20 juta, di mana bank memperolehnya dari Ahmad, karena Ahmad memperoleh uang cash sebanyak 100 juta. Jadi jual beli, tetapi sesungguhnya hutang piutang. Karena Ahmad pada dasarnya dia memperoleh uang 100 juta, harus membayarnya 120 juta. Tetapi menggunakan pola jual beli. Jadi misalnya mobil, Ahmad menjual mobil kepada bank, banknya menjual kembali kepada Ahmad. Atau bisa sebaliknya, bank menjual sesuatu kepada Ahmad dengan cara kredit, misalnya mobil, lalu Ahmad menjualnya kembali kepada bank dengan cara cash 100 juta. Berarti Ahmad dapat uang 100 juta, punya utang 120 juta. Mobilnya kembali lagi kepada pemilik pertama, baik punya Ahmad maupun punya bank syariah, tergantung. Nah, ini namanya bai'ul ainah namanya. Atau jual beli yang sesungguhnya adalah hutang piutang. Nah, kalau menggunakan kaidah al-umuru bimaqasidiha, maka jual beli ini dianggap sebagai haram, tidak boleh, karena tujuannya memang hutang piutang, dan hutang piutang ini tidak boleh 100 bayar 20 juta, haram hukumnya, dianggap sebagai khilah, sebagai legal excuse, atau sebagai cara untuk memperoleh yang haram ini. Jadi nanti kaidahnya bisa ma'adda ilal harami fahuwa haram. Jadi bisa, kalau balik ke sini ya, kalau balik ke sini bisa menggunakan kaidah ini, bisa menggunakan kaidah ini, bisa juga menggunakan kaidah ini, atau langsung kaidah besarnya aja, al-umuru bimaqasidiha. Nah, karena itu haram. Nah, ini jumhur ulama. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa misalnya dalam mazhab lain disebutkan, yaitu mazhab Syafi'i, katanya mazhab lain mengatakan boleh, halal. Halal karena yang dilihat bukan hutang piutangnya, tapi jual belinya. Maka yang digunakan kaidah yang ini, kaidah berikutnya, yaitu al-ibratu fil uqudi lil alfad, bahwa akad-akad itu yang penting adalah lafadznya, bukan tujuannya. Jadi ini yang paling penting, bukan ini. Jadi karena itu, karena memang transaksinya jual beli, ya boleh gitu loh. Karena transaksinya jual beli ya boleh. Jadi karena itu ya ini boleh dilakukan oleh bank syariah. Dan kalau konteksnya Dewan Syariah misalnya, Dewan Syariah Malaysia membolehkannya, ini Malaysia membolehkan. Kalau MUI melarang, nggak boleh. Jadi MUI tidak memperbolehkan bai'ut tawarruk ini, bai'ul ainah ini.
praktek ini. Tapi di bank-bank syariah, beberapa bank syariah, misalnya Malaysia, membolehkannya. Jadi karena dianggap sebagai jual beli sesungguhnya. Nah, tinggal ya pertanyaannya apakah betul jual beli atau tidak. Karena jual beli itu misalnya ini kalau jual beli ya ini dalam konteks sekarang itu ada pajaknya. Tinggal pertanyaannya kalau betul jual beli, karena mazhab Syafi'i yang mengatakan halal itu mengatakan harus betul-betul jual belinya hakiki. Hakiki artinya real, terjadi jual beli. Penyerahan uangnya terjadi, penyerahan barangnya terjadi, dipakai terjadi barangnya, dan itu jual beli. Nah, ini bay'ul ainah, basisnya kaidah tadi. Jadi yang kedua adalah bay'ut tawarruk juga. Ini sama. Bedanya kalau bay'ul ainah itu langsung dua pihak, kalau bay'ut tawarruk itu tiga pihak. Tiga pihak, kalau saya kasih contoh di sini, maka ada pihak lain yang ketiga. Yang ketiga, anggap saja misalnya namanya Jamilah, ya. Jamilah misalnya. Pihak ketiga. Pihak ketiga artinya adalah ini kan Ahmad yang perlu uang sesungguhnya, ya. Jadi pihak ketiga itu dengan cara misalnya adalah si Ahmad itu membeli barang dari Jamilah secara kredit. Membeli barang secara kredit 120 juta. Ya, kredit. Lalu kemudian Ahmad menjualnya kepada bank syariah secara cash 100 juta. Nah, maka Ahmad memperoleh uang 100 juta secara cash dari bank syariah. Tetapi dia punya kewajiban kredit sebanyak 120 juta kepada Jamilah. Misalnya. Nah, ini namanya tawarruk. Tawarruk yang alami. Alami artinya ya betul-betul jual beli terjadi. Nah, tawaruk yang seperti ini sebagian besar ulama mengatakan boleh saja asal tidak ada kesepakatan di antara tiga hal ini. Tetapi yang jadi masalah lalu bank syariah mengelola tawaruk sebagai organized tawaruk, sebagai sesuatu yang dikelola untuk tujuan hutang piutang gitu loh. Kalau tawaruk yang pertama itu kan ya Ahmad menjualnya ke Jamilah, Jamilah nggak ada hubungannya sama bank syariah, nggak ada. Ahmad membelinya dari Jamilah, membeli secara kredit, lalu menjualnya kepada bank syariah secara cash. Jadi dia membeli untuk memperoleh dana cash. Dia nggak perlu barang, tapi perlu uang. Itu boleh saja. Jadi Ahmad membeli mobil dari Jamilah, misalnya mobil dari Jamilah secara kredit 120 juta, lalu mobilnya dia jual kepada bank syariah. Secara cash dia memperoleh 100 juta, tapi dia punya kewajiban untuk bayar secara kredit 120 juta. Ya, boleh saja kalau tidak ada kesepakatan dan tiga ini. Karena itu adalah jual beli yang real, dan boleh saja orang jual beli untuk memperoleh dana cash yang dia perlukan. Yang jadi masalah adalah ketika terjadi kesepakatan bahwa Jamilah ini orangnya bank syariah. Orangnya bank syariah, lalu ya uang yang dia berikan kepada orangnya bank syariah. Sehingga mobil ini pada akhirnya ya mungkin tidak jadi, dan 120 ini kredit ini larinya adalah ke bank syariah. 120 ini yang memperoleh untung adalah bank syariah, dan ini berlaku hal yang sama haram. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan halal, kan sama. Bahkan ada yang menggunakan pihak keempat. Tapi intinya adalah bahwa tawarruk ini
adalah salah satu cara untuk atau bagi bank syariah untuk memperoleh dana cash, padahal dia harus membayarnya secara kredit dan lebih. Nah, yang tawarruk ini itu ternyata dilakukan oleh sebagian besar bank syariah, bahkan diperbolehkan oleh MUI ketika LKS, Lembaga Keuangan Syariah, memerlukan dana cash secara darurat. MUI memperbolehkan praktek tawarruk ini. Tapi MUI membolehkannya tetap harus memastikan jual belinya nyata dan real. Prakteknya agak sulit. Jadi antara bank syariah dengan LKS memerlukan dana cash, likuiditas, meminta kepada bank syariah, cuma karena kalau pakai hutang piutang dianggap riba, ya, tidak boleh, maka menggunakan jual beli yang itu tidak sungguhan, karena LKS nggak perlu barang. Jadi karena itu lalu bank syariah mencarikan barang ke pasar komoditas, tapi juga menjualnya kembali itu di pasar komoditas. Jadi ada produk atau pedagang komoditas sama konsumen komoditas. Tetapi semua transaksi ini tujuannya adalah lagi-lagi agar memberikan dana cash kepada LKS, lalu mengembalikannya kembali kepada bank syariah secara kredit. Ini tawarruk munazzam. Jadi diorganisasikan sedemikian rupa terjadi tawarruk, tapi tujuannya tetap bagaimana bank syariah memberikan dana cash lebih kecil dibanding bayarannya kredit yang lebih besar. Dan itu beberapa ulama membolehkan dan MUI juga membolehkan tawarruk ini dengan pola barang yang lain. Jadi pola barangnya adalah bank syariah seakan-akan mencari barang untuk LKS dari pasar, lalu menjualnya kembali, sehingga terkesan dia punya selisih dan seakan dia punya barang dan punya selisih untung. Nah, itu ada dalam fatwa MUI tahun 2011 nomor 82. Itu di sana dijelaskan tentang jual beli tawarruk yang diperbolehkan untuk Wahbah Zuhaili misalnya tetap melarang tawarruk itu, karena itu adalah cara untuk membuat itu terjadi hutang piutang. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kaidah yang kedua seperti yang saya sebutkan, misalnya di sana ada juga banyak kaidah furu'iyahnya, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah furu'iyahnya adalah al-aslu baqa'u makana ala makana, bahwa sesuatu itu yang dipentingkan adalah hukum awalnya. Lalu al-qadimu yutraku ala qadimihi, bahwa sesuatu yang lama itu tetap harus dianggap sebagaimana adanya. Al-aslu bara'atu zimmah, bahwa yang dasar itu adalah seseorang itu terlepas dari tanggungan. Dan juga al-aslu fi sifatil aridah, al-aslu idhofatul hadisi, la ibratu bidzonni al-bayni khata'uhu, la hujjata ma'al ihtimali, la ibrata litawahumi. Intinya adalah bahwa sesuatu itu harus dianggap apa adanya sampai ada datang karakter sifat-sifat yang lain. Nah, salah satu contoh yang terang benderang adalah terkait dengan tagihan kartu kredit. Misalnya ketika saya punya kartu kredit syariah, maka pada dasarnya saya belum punya hutang dulu sampai terbukti saya telah menggunakan kartu kredit tersebut. Jadi ketika ada perdebatan antara saya sama bank, maka harus dipastikan bahwa saya betul-betul telah menggunakannya
karena bisa jadi digunakan oleh orang lain, oleh hacker dan lain sebagainya. Maka yang dipandang, yang dianggap terlebih dahulu adalah bahwa saya tidak punya hutang walaupun ada kartu kredit tersebut misalnya. Nah, begitupun ketika ada perdebatan antara saya dan banknya. Ketika sudah jelas saya punya hutang, misalnya menggunakan kartu kredit itu, lalu kemudian, dan saya mengakuinya, berarti kan sudah jelas hutangnya. Lalu kemudian saya ragu apakah sudah membayar atau belum. Nah, saya sudah pernah menyerahkan uang ke bank misalnya, tetapi apakah itu untuk bayar kredit atau tidak, maka yang pasti adalah punya hutang dulu. Al-yakinu, yang yakin itu punya hutang. Kalau jadi punya hutang yang awal, jadi al-aslu baqa'u makana. Jadi yang hutang sudah pasti, bayarnya yang ragu, yang tidak pasti, itu nggak bisa menjadi utamanya. Lalu kemudian misalnya dalam konteks kerjasama mudorobah. Kerjasama mudorobah antara amil, kita tahu, sama sahibul mal. Sahibul mal. Amil atau mudorib atau amil sama sahibul mal atau pemodal. Nah, ini disebut dengan mudorobah, itu kerjasama, lalu yang mengerjakannya adalah si mudorib tentu saja. Ketika dia mengerjakan, maka mungkin dia kan bikin asumsi untung, asumsi keuntungan. Nah, asumsi keuntungan ini nggak bisa dijadikan dasar oleh sahibul mal untuk menagih keuntungan dari mudorib. Tetapi harus melihat faktanya, karena pada dasarnya untung itu belum ada. Jadi orang ketika berusaha, bekerja, atau jual beli, itu belum ada untung dulu, yang ada modal. Nah, karena itu tidak bisa asumsi dipakai untuk menuntut si mudorib. Sampai ada fakta dia untung, sampai tercatat, sampai kelihatan, sampai tahu. Jadi al-aslu baqa'u makana ala makana. Atau al-yakinu, al-yakinu la yuzalu bisyak, itu tadi. Nah, kaidah kubro berikutnya adalah al-masyaqqatu tajlibu at-taisiro, yang kemudian lahir beberapa kaidah-kaidah lain seperti yang saya bilang, al-amru idza daqa ittasa'a. Sesuatu ketika lagi sulit menjadi jembar, menjadi mudah. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa yang darurat itu bisa membolehkan yang haram. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurah, kebutuhan itu bisa dianggap sebagai darurat. Al-iddiraru la yubdilu haqqal ghair, darurat itu tidak bisa membatalkan hak orang lain. Jadi ini kalau yang pertama sudah sering, mari kita lihat yang kaidah furu'nya yang terakhir ya. Al-iddiraru la yubdilu haqqul ghair. Darurat itu tidak membatalkan hak orang lain. Jadi kalau saya dalam keadaan darurat, lapar misalnya, tidak ada makanan yang lain, yang ada makanan punya orang lain, maka saya boleh memakannya tanpa izin, tapi tidak menggugurkan kepemilikannya. Artinya barang itu tetap milik orang lain, yang saya pakai, yang tidak haram untuk saya pakai, saya gunakan, tetapi dia tetap menjadi miliknya, tidak tergugurkan milik tersebut. Kalau dia misalnya menagih, itu bisa menjadi hutang bagi saya, yang ketika saya kaya, saya harus membayarnya. Nah, itu al-iddiraru la yubdilu haqqal ghair, bahwa darurat tidak menggugurkan hak orang lain. Nah, salah satu contoh dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisiro, yang turunannya itu tentang darurat, tentang hajat tadi, tentang al-amru idza daqa ittasa'a, yaitu akad salam. Akad salam itu adalah akad yang di mana seseorang jual beli, bayar duluan tapi barangnya belum.
belum datang, belum ada. Nah ini kan memungkinkan terjadinya gharar karena atau bahkan bai'ul ma'dum, jual beli yang barangnya tidak ada, yang secara umum dalam kaidah umum ini tidak boleh dan haram. Tetapi karena dianggap diperlukan, membutuhkan, karena banyak orang, para petani ketika mau bertani memerlukan modal, dia pengen dijual duluan padahal barang hasilnya belum ada, itu lalu dibolehkan. Kenapa? Karena keadaannya adalah darurat. Jadi dalam keadaan darurat sesuatu yang dilarang menjadi boleh, atau dalam sesuatu ketika dalam keadaan sempit yang awalnya tidak boleh menjadi jembar, menjadi boleh. Nah, itu salam awalnya nggak boleh menjadi boleh. Nah, begitupun salam paralel dianggap awalnya tidak boleh lalu menjadi boleh karena itu dibutuhkan. Jadi sesuatu yang dibutuhkan menjadi boleh. Jadi salam paralel tentu saja tidak ada dalam fikih. Salam paralel itu ketika bank syariah memiliki transaksi dengan petani yang ingin modal untuk pertaniannya, misalnya adalah gandum, bahwa petani ini bisa menghasilkan 10 ton gandum atau padi deh, kalau enggak padi, 10 ton padi setelah 6 bulan. Nah 10 ton padi ini dia jual kepada bank syariah. Karena dijualnya sebelum panen, maka tentu sangat murah. Misalnya adalah kalau 1 tonnya 10 juta, 100 juta misalnya, misal aja nih 100 juta. Maka petani dapat uang cash 100 juta dari bank, hasil dari jual beli ini, dari jual beli padi ini. Tetapi kan bank syariah nggak memerlukan padi, untuk apa perlu padi itu? Nah, karena itu bank syariah nanti pas panen akan menjualnya ke pedagang pengumpul, distributor lah, atau pabrik yang memerlukan beras, atau perusahaan, atau pemerintah misalnya, apapun. Dia menjualnya nanti setelah 6 bulan 120 juta. Nah, transaksi yang demikian namanya salam paralel. Salam paralel, transaksinya demikian ini. Ini dibolehkan, awalnya adalah tidak boleh karena bai'ul ma'dum kan tidak ada barangnya. Ini juga sama, belum ada barangnya, tapi sudah diperjualbelikan. Awalnya tidak ada, lalu tidak ada barang, maka tidak boleh. Tetapi karena dianggap dibutuhkan, lalu jadi boleh. Al-amru idza dhaqa ittasa'a, itu begitu. Nah, karena itu salam menjadi boleh. Nah, ini salah satu contoh yang pernah saya ceritakan dalam masail fikih, bahwa bank syariah itu pada akhirnya adalah sesungguhnya menyalurkan uang kepada petani untuk mendapatkan uang 120 juta, 100 juta untuk 120 juta, padahal dia nggak perlu padi, nggak apa gitu loh. Nah, itu yang kritik orang kepada bank syariah, pada dasarnya bank tidak jual beli, tetapi menyalurkan uang untuk dapat uang. Tidak jual beli, contoh paling gampangnya ya dia tidak memerlukan padi, satu sisi. Bahkan transaksi ini tidak ada secara realnya. Transaksi ini juga tidak ada secara realnya. Karena pada prakteknya yang transaksi itu ini sama ini. Lalu uangnya diserahkan ke bank. Jadi itu sesungguhnya hutang piutang yang menggunakan salam. Karena bisa jadi misalnya kalau pertanyaannya, kalau pedagangnya nggak jadi mau beli gimana? Atau pada waktunya pedagangnya tidak ada. Siapa yang tanggung jawab membayar 120 juta aja? Petani ini. Nah, karena itu salam yang disebut salam itu pada prakteknya adalah hutang piutang.
Itu yang kemudian ulama masih mengatakan bank syariah pun sesungguhnya semua prakteknya adalah soal uang yang diharamkan ini, karena tidak murni jual beli, tidak murni ijarah. Nanti kita lihat multi jasa juga sama. Itu dibolehkan karena dengan alasan dibutuhkan sama. Jadi produk multi jasa dalam bank syariah itu, apakah namanya ijarah atau kafalah bil ujrah, apapun namanya, itu adalah salah satu produk yang dihalalkan oleh MUI dalam bank syariah yang alasannya menggunakan idza dhaqal amru ittasa itu. Jadi boleh gitu ya. Oke, satu lagi adalah misalnya yang saya sebut sebagai multi jasa. Kita bilang anggapnya multi jasa. Produk multi jasa. Produk multi jasa itu kira-kira adalah ketika seorang petani misalnya ingin membayar ongkos pendidikan anaknya ke perguruan tinggi. Misalnya UI, Fakultas Kedokteran, selama setahun 100 juta. Nah, perlu uang 100 juta ini. Kepada siapa? Kepada UI. Nah, yang kita bilang ini UI-nya ya. Fakultas Kedokteran, karena mahal. UI. Dia punya perlu uang 100 juta, tidak punya uang. Kalau bank konvensional itu kan ya pinjam ke bank, lalu bayar bunga berapa selama tinggal berapa tahun. Nah, itu tidak boleh bunga. Nah, maka kalau multi jasa dalam konteks bank syariah adalah ijarah, katanya polanya. Ijarah itu artinya adalah meminta bank syariah membayarkan uang 100 juta kepada UI, lalu karena dia yang membayarkan SPP-nya, bank syariah minta jasa. Minta jasa. Nah, jasanya ditentukan seperti apa? Misalnya 120 juta. Misalnya ini, selama 5 tahun bayarnya, maka 100 juta itu didapatkan petani dari bank syariah untuk membayar kepada UI, lalu petani membayarnya 120 juta kepada bank syariah, 20 jutanya adalah fee atau ongkos dari dia membayarkannya itu. Nah, lalu kemudian direvisi, ini disebut dengan ijarah. Tapi ada revisi lagi menggunakan kafalah bil ujroh. Kafalah bil ujroh. Kafalah bil ujroh. Nah, kafalah bil ujroh artinya adalah bank syariah itu menanggung hutang atau dia menjadi penanggung dari petani bahwa saya siap membayar SPP itu 100 juta. Maka dia menanggung. Atau pokoknya saya deh nanggung kalau ada apa-apa ketika petani tidak gagal bayar. Dia jadi menanggung. Jadi karena itu dialah yang membayarkannya. Nah, tanggungan ini dia minta bayaran fee sama 20 juta. Tanggungan ini. Nah, nanti problemnya adalah problem di lapangan. Apakah fee ini yang 20 juta ini basisnya betul-betul tenaga karena dia membayarkannya, karena dia punya tenaga untuk datang ke UI, ngurusin, beresin. Betul nggak bank syariah yang bayarin, ngurusin, beresin dokumennya dan lain sebagainya? Atau bank cuma mentransfer uang saja? Nah, transfer uang, tenaga transfer uang itu masa sampai 20 juta harganya. Belum lagi nanti pertanyaannya, petaninya bayarnya itu berapa tahun? 1, 2, 3, 4. Ada nggak beda ujrohnya, beda fee-nya antara 1, 2, 3, 4? Kalau beda, maka fee ini basisnya tetap saja adalah utang atau uang, bukan tenaga. Padahal dalam Islam ijarah itu untuk tenaga, bukan untuk uang. Bukan nyewa uang, tapi nyewa tenaga, buruh atau jasa, multi jasa itu. Begitupun kafalah sama. Dia menanggung, maka bayaran atas tanggungannya itu beda nggak antara setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, setahun membayar kembali si petani ini.
Kalau beda berarti basisnya adalah uang ini, bukan tanggungan ini. Karena itu lalu ya masih banyak ulama yang mengatakan ini hilah saja. Jadi ijarah maupun kafalah bil ujrah dianggap hilah saja. Tapi tentu saja kita bukan bicara itu, bicara tentang kaidah. Kaidah multi jasa juga sama menggunakan kaidah al-amru idza daqa ittasa'a yang digunakan oleh MUI. Nah, sementara kaidah ad-dararu yuzal kita bisa menurunkan atau ada banyak kaidah furu'iyahnya, di antaranya la darara wa la dirar, yaitu tidak boleh ada kerusakan, ad-darar yudfa'u biqadril imkan, bahwa kerusakan keburukan itu digantikannya sesuai dengan kemampuan dan lain sebagainya. Saya kira banyak sekali di sana terkait dengan doror, dan contoh-contoh untuk aplikasinya itu yang paling sering disebutkan adalah terkait dengan khiyar. Khiyar itu hak pilih itu yang memungkinkan seseorang bisa membatalkan karena agar tidak terjadi doror itu. Begitupun transaksi lindung nilai syariah. Jadi untuk melindungi nilai tukar, orang saling bertransaksi, padahal transaksi ini tidak yang sesungguhnya, karena hanya untuk melindungi nilai. Nah, itu melindungi agar tidak jatuh nilai tukar rupiah misalnya. Maka transaksi lindung nilai ini dianggap sebagai cara untuk yuzalu ad-doror, cara untuk menghilangkan doror atau keburukan. Jadi kita boleh saling transaksi uang, mata uang, walaupun tidak real, karena tujuannya adalah baik untuk memastikan agar nilai rupiah tidak jatuh. Yang terakhir adalah al-adatu muhakkamah, bahwa tradisi kebiasaan yang dilakukan itu bisa menjadi rujukan hukum. Beberapa kaidah furu'iyahnya adalah isti'malu an-nasi hujjatun yajibul amalu biha. Apa yang dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang, itu bisa menjadi dasar yang diamalkan. Lalu kemudian al-mumtani'u adatan kal mumtani'i haqiqatan. Sesuatu yang dilarang secara umum oleh manusia dianggap sebagai larangan yang diterima oleh syariat. La yungkaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azman, bahwa perubahan-perubahan waktu itu bisa merubah hukum. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton. Begitupun sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai uruf, sebagai kebiasaan, itu sama seperti sesuatu yang sudah menjadi syarat di antara penjual dan pemberi. Ada banyak contoh yang disampaikan misalnya oleh dalam berbagai fatwa MUI ya. Jadi misalnya transaksi falas antara bank dengan bank atau antara perusahaan dengan perusahaan, itu bagaimana kita tahu bahwa transaksi falas itu dalam fikih disebut sebagai sorf, sebagai tukar menukar uang. Itu bagaimana seseorang dianggap sudah menerima uang itu. Nah, kalau kebiasaannya itu bahwa penerimaan itu dilakukan dengan cara pencatatan saja tanpa harus memegang uangnya, pencatatan dari misalnya sekarang kita ketika mengirim ya, ketika saya mengirim barang lalu saya mengirim uang, itu kan sesungguhnya yang kita kirim hanya data transfer. Orang tidak menerima uang secara cash. Nah, karena kita sudah menjadi kebiasaan bahwa mengirim dan menerima itu pakai data, pakai tanda, pakai foto bahwa sudah diterima, maka itu sudah dianggap sebagai salah satu penerimaan. Al-adatu muhakkimah, bahwa kalau kebiasaannya penerimaan uang itu cukup dengan foto, data masuk kepada rekening kita, maka itu sudah cukup sebagai sebuah penerimaan. Dan kaidah-kaidah lain, misalnya al-ibratu lil ghalibi asy-sya'i la lin nadiri, bahwa yang dianggap
oleh kita itu apa yang dikenal oleh masyarakat, apa yang umum di antara masyarakat. Kalau kita bilang misalnya Mang minta bakso kepada tukang bakso artinya adalah membeli, maka sekalipun kata meminta maka dianggap sebagai jual beli. Al-adatu muhakkimah. Dan turunan-turunan lain yang saya kira ada sekitar 9 dari kaidah tersebut. Kita bisa temukan berbagai transaksi, termasuk juga sekarang kita transaksi pakai mesin, pakai ATM. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan yang awalnya akad itu harusnya orang dengan orang. Nah, sekarang sudah menjadi kebiasaan, diterima, itu bisa menjadi hukum karena perubahan-perubahan yang diperlukan dan dituntut oleh masyarakat. Dan tentu banyak sekali kalau kita lihat dalam fatwa-fatwa MUI itu kebiasaan-kebiasaan antar pedagang, antar LKS yang awalnya tidak dikenal, tidak tahu, begitu sudah menjadi kebiasaan maka sudah dianggap sebagai syarat yang mengikat kedua belah pihak sekalipun tidak dituliskan dalam kontrak. Nah, itu kembali kepada kaidah-kaidah al-adatu muhakkimah yang turunannya ada 9 itu. Jadi itu kira-kira penjelasan dari kaidah furu'iyah kubro, kaidah-kaidah yang cabang yang lahir dari kaidah-kaidah kuliah kubro itu yang kemudian menjadi aplikasi dari seluruh praktek-praktek ekonomi atau beberapa praktek-praktek ekonomi syariah, terutama dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.